Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik semua ya. Sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Iya, karena sarapan itu penting ya. Kalau kalian sudah sarapan berarti semangat dong untuk belajar pada pagi hari ini. Sangat Ya, bertemu lagi dengan Bapak ya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya. Sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Jumri, pimpin doa Jumri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih pada ketua kelas ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mempersiapkan kalian, periksa ke kanan kiri kalian, kalau ada sampah ambil. Ya. Nggak ada, Pak. Tegakkan badan kalian. Ya, kenapa Bapak suruh tegak? Karena kalau badan kalian tegak berarti kalian sudah siap untuk mengikuti materi Bapak pada pagi hari ini ya. Siap, Pak. Materi kita tadi tentang apa? Jujur. Ya, ada yang tahu sebelumnya jujur itu apa? Jujur itu Apa? Jumri, ketua kelas. Apa? berkata yang sebenarnya. Iya, bagus. Jadi jujur itu ialah berkata dengan sebenarnya apa yang telah terjadi, tidak menambah-nambah cerita atau Tidak mengurangi. Nah ya, bentar ya. Bapak di sini ingin menceritakan tentang cerita sahabat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Wasilah Ibnu Ihsan. Beliau ketika itu sedang berada di pasar ternak dan tidak sengaja melihat seorang penjual dan seorang pembeli sedang tawar-menawar unta. Ketika itu beliau lengah, seorang pembeli tersebut sudah menuntun unta untuk pergi untuk pulang. Lalu si Wasilah tersebut menghampiri dan mengejar si pembeli tersebut lalu bertanya, apakah unta ini untuk disembelih atau ditunggangi, ya, dikendarai. Lalu si pembeli tersebut menjawab, unta ini untuk ditunggangi. Lalu si Wasilah menasihati si pembeli tersebut bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama sebab si unta tersebut memiliki cacat lubang di kakinya sebelah, ya pokoknya di kakinya lah. Lalu si pembeli tersebut kembali menghampiri si penjual unta tadi, lalu minta ganti rugi atau menggugat lah. Lalu si penjual tadi mengembalikan 100 dirham yang dari harga awal tadi 300 dirham. Lalu si pembeli tersebut merasa jengkel kepada Wasilah. Seraya berkata kepada Wasilah, semoga engkau dikasih Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku sudah kau rusak. Mendengar perkataan tersebut, si Wasilah menimpalinya. Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperilaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Hadis riwayat Hakim Baihaqi dan Muslim dari Wasilah. Nah, tadi cerita tadi itulah poin-poin atau nilai-nilai kejujuran. Walaupun berisiko, namun harus tetap dijunjung tinggi di dalam kehidupan. Sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, namun banyak yang sedikit yang mengamalkannya atau menerapkannya perilaku jujur tersebut. Ya, Bapak ingin bertanya kepada ketua kelas, apa yang dapat diambil hikmahnya dari sebuah cerita tersebut? Dari sebuah cerita yang Bapak ceritakan tadi. Berkatalah jujur walaupun itu merugikan diri
diri sendiri. Iya. Terima kasih kepada ketua kelas. Beri tepuk tangan dong untuk ketua kelas. Iya. Bapak di sini ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1 saudara Jumri ketua kelas. Ini di sini ada di lembaran ini ada soal-soal, jawab di kertas lembar, nanti presentasikan ke depan ya. Nanti kalau sudah presentasikan ke depan, itu kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan kepada bapak. Bapak beri waktu 3 menit lah, 3 menit 4 menit ya kerjaan. Ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja kepada bapak. Boleh menggunakan handphone kalian, buka Google. 3 menit. Kalau sudah bilang ya. Iya, Pak. Sudah. Sudah, Jumri? Ya, sudah. Pendi? Sudah Pak. Husen? Sudah. Sudah ya? Ya. Ini maju dari kelompok Satu. dari bawah atau dari atas? Di atas Pak. Dari atas ya? Iya. Berarti ketua kelas maju pertama untuk presentasikan hasilnya. Ya, silakan. Ketua kelas. Temannya dengarkan ya, nanti Bapak tanya. Jadi yang pertama itu apa pengertian jujur? Jadi di sini dalam bahasa Arab jujur ialah berarti benar, nyata atau berkata benar. Secara istilah jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuai yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Ya. Sudah? Ya, sudah. Sudah. Ya, saya ingin bertanya kepada yang lain. Saudara Husen, apa yang bisa kamu tangkap dari penjelasan saudara Jumri tadi? Nah, kita dari situ kita ambil kita harus berperilaku jujur Ya. dan menanamkan segala perbuatannya itu harus berperilaku jujur. Ya. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih saudara Husen. Ya. Pendi, apa arti jujur tadi? Secara bahasa? Menurut bahasa ialah benar. Bahasa Arabnya? Bahasa beratnya tadi ingat Pak. Sidik. Ya, Jadi dalam bahasa Arab itu arti jujur adalah sidik yang artinya benar. Benar dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Pendi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Muhammad Effendi, saya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Di sini pertanyaannya pembagian sifat jujur. Pembagian sifat jujur itu ada 3. Yang pertama ialah jujur dalam segi niat. Yang kedua ialah jujur dalam segi perkataan atau lisan. Yang ketiga ialah dengan perbuatan. Jelaskan. Contoh dengan niat itu ya mendorong niat perbuatan kita, segala tindakan yang dimulai dengan niat kita harus dengan jujur. Nah, yang kedua ialah dengan lisan. Kita harus menjaga perkataan kita kepada orang tua, kepada tetangga, dan pada guru kita harus menjaga. Yang ketiga ialah dalam perbuatan. Nah, perbuatan dengan sungguh sehingga perbuatan tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Berarti di sini yang ketiga ialah dengan perbuatan. Ya. Jadi yang lain ada yang bisa mengulangkan apa kata Pendi, saudara Jumri, dari tadi main kertas terus. Ulang apa kata saudara Pendi tadi. Jadi pembagian sifat jujur itu ada 3. Yang pertama dengan niat, Ya. yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perilaku. Iya. Saudara Husen, Ya, paham Pak. paham kan? Ya. Iya. Jadi
pembagian sifat-sifat jujur itu ada 3 tadi. Ada dari niat, dari lisan, dan dari perbuatan atau perilaku ya. Selanjutnya kelompok 3 dari saudara Hussein, perwakilan dari kelompok 3. Dengarkan ya yang lain. Oke, Pak. Oke. Baik, di sini saya dari kelompok 3 disuruh mencari kandungan surah Al-Maidah dan kandungan surah At-Taubah. Yang mana isi kandungan dari keduanya itu ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka hadapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerapkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya. Siapapun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ayat ini seirama dengan Quran surah An-Nisa ayat 4 ayat 153, yaitu sama-sama menerapkan tentang seorang yang berperilaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterapkan kewajiban berperilaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Sedang dalam ayat ini diterangkan bahwa kebencian terhadap sesuatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan tidak jujur walaupun terhadap lawan. Mungkin hanya itu dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Iya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk ya itulah tadi pengertian jujur, sifat-sifat jujur dan kandungan surah Al-Maidah dan At-Taubah. Ya. Nah, selanjutnya mari kita baca bersama-sama surah-surah Al-Maidah dan surah At-Taubahnya tersebut. Ayo, ketua kelas pimpin ketua membaca surah. Ketua pemalas. A'udzubillahi minasyaitonir Ayo baca sama-sama. Oh. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kanu. Ya. Ulang Pak. Ya, silakan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu ahwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, itu tadi surah Al-Maidah. Ya, bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan takwalah kepada Allah. Sungguh Allah mehataliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih pada saudara Pendi. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi di Quran surah Al-Maidah tersebut memberikan dorongan agar kita selalu berbuat jujur, adil dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya Quran surah At-Taubah. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, Ya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramallah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, sudah, Pak. Ya, terima kasih Saudara Mendi. Jadi di dalam kandungan surah At-Taubah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Mungkin ketua kelas bisa menyimpulkan. Simpulkan ketua. Ketua tertawa aja, Pak. Iya, ketua kelas dari tadi nih. Iya. Bahagia banget nih. Jadi mungkin saya akan menyimpulkan sedikit, yaitu yang pertama arti kejujuran, dimana kejujuran ini sangat dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW dan dimantapkan dengan hati, dikatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iya, perbuatan apa itu? Perbuatan Jujur. Iya. Terima kasih pada saudara Jubrit. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, Pak. Jadi kita sebagai orang muslim atau mukmin, kita harus berperilaku jujur kepada, terutama kepada orang tua, kepada orang lain, ya di lingkungan masyarakat, sekolah dan lain-lain. Kita itu harus berperilaku jujur agar hidup kita damai dan tentram. Ya. Bapak ini, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan soal kepada kalian. Ya, tulis soalnya. Siap, Pak. Minggu depan kumpul ya. Iya, Pak. Ya. Soalnya carilah. Sudah? Carilah Ya, udah. ayat-ayat lain ya yang menjelaskan tentang Pelan-pelan, Pak. ya. ya Ulang ya. Ya. Jelaskan. Carilah ya ayat-ayat Al-Qur'an lain yang menjelaskan tentang perilaku jujur. ya Ya, itu aja. Selain yang Al-Maidah dan At-Taubah tadi ya, cari yang lain. Ya. Kan tadi ada yang dijelaskan oleh saudara Husain tadi kan di surah apa tadi? Saudara Husain? Surah Al-Maidah dan At-Taubah. ya Surah apa tadi persamaan di surah An-Nisa. Nah, itu tadi ya. Cari ya, minggu depan Bapak suruh kumpul loh. ya Ya. Sekian pembelajaran kita. Ya, sebelum menutup pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu. Ayo, ketua kelas. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Ya. Sekian dari Bapak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi